Pernahkah kalian merasakan sulitnya mendapatkan air saat musim kemarau panjang? Itu adalah salah satu tanda terjadinya kekeringan. Kekeringan bukan hanya sekedar cuaca panas, tetapi kondisi ketika suatu daerah kekurangan air dalam waktu lama. Pada video ini, kita akan menjelaskan apa itu kekeringan, penyebabnya, dampaknya, dan upaya penanganannya. Kekeringan adalah salah satu bencana yang secara perlahan tetapi pasti memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Berbeda dengan banjir atau letusan gunung berapi yang terlihat secara langsung, kekeringan terjadi secara bertahap. Air yang biasanya tersedia melimpah mulai berkurang, tanah kehilangan kelembapannya, tumbuhan mati satu persatu, dan masyarakat mulai kesulitan memperoleh air bersih. Fenomena ini sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama saat musim kemarau berkepanjangan akibat perubahan iklim global. Secara umum, kekeringan dapat dipahami sebagai kondisi ketika suatu wilayah mengalami kekurangan air dalam jangka waktu panjang. Kekurangan air ini bukan hanya karena hujan tidak turun, tetapi juga karena persediaan air tanah menipis, sungai mengering, dan waduk tidak mampu lagi menampung cadangan air yang memadai. Kekeringan selalu berkaitan dengan faktor iklim, lingkungan, dan aktivitas manusia. Ada beberapa penyebab utama terjadinya kekeringan. Pertama, perubahan iklim global atau global warming. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan pola hujan menjadi tidak menentu. Daerah yang biasanya mendapat hujan secara rutin dapat mengalami musim kemarau lebih panjang. Fenomena El Nino, misalnya, sering menyebabkan penurunan curah hujan di Indonesia sehingga banyak wilayah mengalami kekeringan hebat. Kedua, kerusakan lingkungan. Penebangan hutan secara liar atau alih fungsi lahan menyebabkan tanah kehilangan kemampuannya menyerap air. Ketika hujan turun, air tidak meresap ke dalam tanah dan tidak menjadi cadangan bagi musim kemarau. Akibatnya, saat hujan berhenti, tidak ada lagi air yang tersimpan dan kekeringan pun mudah terjadi. Ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Aktivitas manusia seperti pertanian intensif, industri, dan konsumsi rumah tangga sering kali memakai air dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kelestariannya. Jika penggunaan air tidak seimbang dengan ketersediaan, sumber air akan semakin cepat habis. Keempat, pertumbuhan penduduk yang cepat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan air untuk minum, memasak, mandi, dan kegiatan lainnya. Jika ketersediaan air tidak bertambah, maka kekurangan air akan semakin terasa. Kekeringan membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Dalam bidang pertanian, kekeringan menyebabkan gagal panen. Tanaman yang biasanya bergantung pada air hujan tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal ini bisa menurunkan produksi pangan dan membuat harga kebutuhan pokok meningkat. Dalam bidang kesehatan, kekeringan menyebabkan kesulitan mendapatkan air bersih. Masyarakat terpaksa menggunakan air yang tidak layak pakai, sehingga meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, kekeringan juga berdampak pada lingkungan. Banyak tumbuhan mati karena tidak mendapatkan air yang cukup. Hewan liar kesulitan mendapatkan sumber air, sehingga beberapa spesies bisa terancam punah. Kebakaran hutan juga lebih mudah terjadi saat kondisi tanah sangat kering. Dari segi sosial, kekeringan dapat memicu konflik antar masyarakat. Ketika air menjadi langka, berbagai kelompok bisa saling berebut sumber air. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat memengaruhi ketertiban dan keamanan di suatu wilayah. Untuk mengatasi kekeringan, berbagai upaya perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Pertama, melakukan konservasi lingkungan. Kedua, membangun fasilitas penampungan air. Ketiga, menerapkan teknologi hemat air. Keempat, meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kelima, pemerintah perlu membuat peraturan yang ketat mengenai pengelolaan sumber daya air.